Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Babang sekarang lagi berada di masih sekitaran Cianjur ya teman-teman. Jadi Babang dipanggil ke sini untuk ngacak-ngacak rumah teman-teman. Ngacak-ngacak rumah karena di sini ada beberapa kali kasus penemuan ular teman-teman. Makanya Babang ke sini pengen survei daerah sini. Kebetulan rumahnya di dalam gang ini dan kita pengen tahu kira-kira bakal ditemukan jenis ular ataupun jenis hewan apa aja yang meresahkan di daerah sini ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua ikutin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih teman-teman, sekarang Babang sedang berada di rumah Ibu Lela. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nih teman-teman, jadi katanya di daerah sini suka ada penampakan. Iya. Ada ular sih di sini. Di Kadang- daerah mana pernah Ibu lihat di mana aja tuh? Ya kadang di ujung sana suka gitu, pokoknya gitulah, ngeri lah. Pokoknya mah hitam lah gitu bentuknya tuh. Warnanya tuh. Iya. Tapi kadang-kadang ada ular apa itu teh yang weling-weling gitu apa? Oh yang belang-belang, ular Ah, beling, kadang ular beling gitu. kalau Iya, ular belang. kadang Ah. gitu. Kadang dari sana apa yang gede juga kadang ada gitu. Oh, gitu. Gede, pokoknya besar sih. Ukuran pernah lihat Ibu paling besar mungkin sebesar apa? Ya, pokoknya mah berapa segede gini lah. 3 jari. Iya, 3 jari lah gitu. Tuh teman-teman, Makanya ternyata bener daerah sini. Iya. Karena emang banyak tanaman juga kan, tanaman mungkin salah satu jadi habitatnya ya Iya, Bu ya. mungkin. Habitat. Dan di sini suka ada tikus atau mungkin gimana? Bu? iya ada. Ada? Tikus lari juga. Oh. Takut sama nggak itu, sama ular takut. Berarti bener teman-teman, kenapa ada ular di sini? Pertama emang dilihat di sini habitat emang cocok. Emang tanah-tanahnya juga banyak, ditambah banyak tikus ya Bu ya. Iya. Ada tikus. Jadi ular otomatis masuk ke dalam sini teman-teman. Oke Bu, Babang mau izin untuk survei. Di luar apa di dalam? Kadang mah di sini saya ngelihatnya sekitar sini. Tapi nggak pernah ke dalam? Enggak. Oh, di Kadang ya, tapi kadang kemarin waktu itu mah anak-anak saya sih pernah lihat, tapi Pernah udah lihat? ya pernah lihat ke dalam gitu. Tapi nggak tahu udah lama enggak. Tapi Oke. kalau di sini sering. Di sini sering? Iya, kadang ke sana suka takut sih. Udah saya bawa lemparin pakai apa gitu supaya pergi jauh. Oke, oke. Makanya tikus juga kadang mah lari-lari gitu di mungkin Dikejar ada mungkin ya? mungkin kayaknya pakai itu juga kayaknya. Oke, Babang mau izin untuk sedikit Boleh. acak-acaknya Bu ya. Boleh, Karena boleh. biar benar-benar safety Ya, juga di ya. rumah ini. Iya, makanya saya juga lah minta biar dibersihin gitu. Siap, siap, siap. Mudah-mudahan ketemu, soalnya ya membahayakan anak-anak juga takutnya gitu. Di sini juga ada kebun ya Bu ya? Iya, makanya takutnya dari sini gitu. Ada kebun. Oh iya nih bener nih. Iya, Di takutnya dari sini ada naik ke kebun. sini, Ah. takutnya gitu. Oke deh teman-teman, kita langsung cek aja sekitaran sini ya, untuk siapa tahu menemukan jenis ular-ular yang meresahkan di daerah sini teman-teman. Oke, ikutin terus. Ya teman-teman, kita akan coba lihat di daerah sini ya, karena ini juga banyak kardus-kardus teman-teman. Takutnya ini malah jadi tempat persembunyian dari si ular tersebut teman-teman. Kamera mungkin boleh lebih dekat. Untuk ular-ular sendiri biasanya suka diem di. Oh, ada tikus teman-teman. Ada tikus juga nih, gede nih. Cuman kalau misalnya di sini ada tikus dan tikusnya diem atau bersarang di sini, kemungkinan nggak di sini sih. Berarti aman dia tikus diem di sini tuh. Kalau misalnya tikusnya nggak ada, itu bisa aja ada ular di dalam sini teman-teman. Karena tikusnya mungkin merasa aman, jadi dia diam di bawah sini, di tumpukan-tumpukan barang-barang kayak gini teman-teman. Oh, tikusnya gede juga teman-teman. Udah, biarin aja. Babang takut sama tikus teman-teman. Kita cek ke sini. Simpan dulu nih, soalnya lagi nggak hujan, jadi nggak usah pakai payung.
Jadi teman-teman, untuk habitat sendiri dari ular-ular kalau misalnya masuk ke pemukiman ataupun masuk ke rumah warga, tempat yang harus kita paling perhatiin yaitu di tumpukan-tumpukan barang seperti ini teman-teman. Tumpukan-tumpukan kardus, kayu, atau barang-barang bekas itu bisa jadi sarang kesukaan ular teman-teman. Dan yang keduanya yaitu tumpukan-tumpukan baju seperti ini. Dia bisa nyelap di dalam. Nyelap di dalam, diem di dalam, karena mungkin dirasa bagi dia hangat gitu ya, karena ular berdarah dingin di tempatnya hangat, jadi dia bisa aja jadi nyaman gitu di tempat itu teman-teman. Makanya misalnya kalian di rumah punya tumpukan-tumpukan baju, punya tumpukan-tumpukan barang-barang bekas gitu, harus terus dipantau, takutnya ada hewan-hewan yang bersarang ataupun diam di sana teman-teman. Itu yang ngerinya sih. Cuman untuk sampai sekarang Babang belum lihat apa-apa teman-teman. Babang juga mau cek nanti di dekat pembuangan sampah sama di tanaman-tanaman yang ada di depan. Dan sekarang kita lihatnya sekitaran sini dulu aja teman-teman. Babang lupa nggak bawa hook teman-teman, jadi untuk itunya agak ngeri juga, takutnya malah ke tangan. Oke teman-teman, kita akan cek yang ada di sini sekarang. Ini dia bisa aja masuk ke dalam kayak contoh mesin cuci ataupun laci-laci teman-teman. Makanya buat teman-teman pun yang memiliki barang-barang seperti ini wajib terus dicek di saat seperti ini. Karena di awal tahun kayak gini sama di akhir tahun itu adalah salah satu waktunya hewan, terutama reptil ya, berkembang biak teman-teman. Bisa aja jadi kalau misalnya akhir tahun sama awal tahun tuh menjadi salah satu ancaman juga teman-teman. Takutnya di bulan-bulan tertentu itu ular-ular menetas lalu masuk ke pemukiman. Jangan lupa juga untuk cek di tumpukan-tumpukan sampah teman-teman. Untuk jenis biawak dan ular kadang-kadang juga ditemukan di tumpukan-tumpukan sampah, misalnya ada di pemukiman. Maka dari itu harus hati-hati. Sini. Nih, tuh tumpukan-tumpukan seperti ini nih. Ini bisa jadi sarang kesukaan ular nih teman-teman. Makanya harus hati-hati nih kalau misalnya menemukan tumpukan-tumpukan seperti ini teman-teman. Apalagi di sini ada air. Jadi sebenarnya untuk ular sendiri nggak bakal jauh dari air teman-teman, karena dia emang bergantungan terhadap air juga teman-teman. Ada tanaman-tanaman nih. Kita coba cek. Karena takutnya ada ular. Dan di sini pun ada sumur teman-teman. Ini udah nggak aneh kalau misalnya jadi tempat kesukaan ular. Dan juga jangan lupa dicek. Jadi Babang pernah sempet dulu nemuin 2 ekor kobra berukuran 1,5 meter, dan itu pun dia lagi rendem di sumur teman-teman. Sumur terbuka ya teman-teman. Makanya yang misalnya memiliki sumur terbuka gitu nggak ditutupin, hati-hati, takutnya ada ularnya teman-teman. Kita cek sekitaran sini dulu aja deh teman-teman. Nah tadi juga kan laporannya ada di dekat tanaman-tanaman. Takutnya dia diem di antara tanaman-tanaman yang ada di sini teman-teman. Dan misalnya kondisi seperti ini nggak aneh kalau misalnya ditemukan jenis ular weling, anak ular weling ataupun anak ular welang, karena ini habitat kesukaan dia, lembab teman-teman. Dia pasti hidup gak terlalu jauh dari air. Nggak ada, kita cek sini. Ini ada tumpukan-tumpukan sampah teman-teman. Bentar, Babang harus cari. Ini ada di sini.
takutnya pas kita lagi korek-korek kayak gini ada ular. Bentar, Bang kayak denger desisan gitu. Simpan dulu teman-teman yang membahayakan. Perusahaan pas Babang korek-korek kayak gitu, Babang ngedenger suara desisan gitu, kecil banget. Takutnya dia ada di sini nih. Babang dengar suara. Lihat. Babang dengar lagi. Ada. Kita udah berhasil menemukan. Ada, Bu. Ada satu jenis di dalam sini nih. Ini Babang biar langsung kasih lihat ke teman-teman. Dalam sini ada sarang ular. Kita keluarin dulu ini teman-teman. Nah, takutnya dia lari ke sini. Jadi kebetulan di bawah pot yang paling besar. Ini jenis ular kobra. Kita harus pakai pengaman. Kan Babang di sini nggak pakai hook, langsung aja. Kita harus pakai ini biar sedikitnya menurunkan resiko dari semburan. Karena untuk jenis kobra yang ada di Indonesia itu jenis piting ya teman-teman. Jadi dia tipe ular-ular yang penyembur. Kita harus pakai ini. Kobranya diam. Boleh maju. Teman-teman, suaranya desisan ular kobra seperti ini tuh. Wow. Lihat. Lihat. Ularnya. Ular kobra panjangnya mungkin sekitar berapa ya, 90 sampai 1 meteran. Kita nggak bisa dekat kameranya teman-teman karena takutnya dia nyembur ke kameramen kita. Jadi Babang aja yang akan coba nangkep langsung bagian kepalanya. Jadi lubang seperti ini dijadikan oleh dia sebagai sarang. Jadiin sarang. Karena emang posisinya di bawah pot yang paling besar, yang paling berat.
dan ada lubang kecil memungkinkan dia untuk diam di dalam sini teman-teman. Dan nyaman juga sih kalau misalnya tuh. Ini Babang pakai alat seadanya ya teman-teman. Oh. Dia stay banget tuh. Bagus untuk responnya sendiri, bagus. Wow. Buat teman-teman semua pun jangan pernah meniru adegan ini ya, karena ini adegan yang sangat berbahaya. Cuma harus tekan dulu bagian kepalanya agar bisa menangkap. Wow. Berhasil. Oh, dia nyembur. Panjangnya mungkin sekitar 1 meter. Babang gini karena dia masih bisa nyembur ya teman-teman. Makanya Babang nggak arahin ke depan. Takutnya malah nyembur ke kameramen karena dia nggak pakai alat safety untuk menutupi bagian mata. Ini ularnya. Ini jenis ular kobra yang memiliki bahasa ilmiah Najas putatrik. Dan ini berasal dari Pulau Jawa. Warnanya hitam teman-teman. Wow. Untuk ukuran segini termasuk jumbo sih ya. Pernah lihat ular ini mungkin sebelumnya, Bu? Iya, kan pertamanya di sana. Tapi ya takut juga sih, jadinya nggak mendekat gitu, cuma dari kejauhan lihat lari, terusannya lari ke dalam. Jadi ngeri lah gitu ngelihat ular kok gede gitu. Alhamdulillah sih udah berhasil diamanin ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kita harus dulu. Wow. Jumbo teman-teman. Rescue kita yang pertama di bulan ini berarti. Karena bulan kemarin Babang rescue juga jenis ular woling. Berapa? Sekitar 8 ekor dalam sebulan teman-teman. Dan sekarang kobra. Dan indukan juga yang berhasil ditangkapnya. Ini entah baru makan atau gimana, dia badannya gede banget. Oh bukan teman-teman, dia hamil. Ini ada telurnya tuh di dalam sini. Babang kerasa tuh ada telurnya. Mungkin sarang yang tadi akan dijadikan dia sebagai tempat dia menyimpan telur-telurnya. Mantap teman-teman. Babang berhasil dapat indukan jumbo tuh. Oke, kita amanin langsung ya, Bu ya? Iya. Masukin aja ke tas. Soalnya takut berkeliaran lagi kemana-mana. Oke. Teman-teman, kita langsung masukin ke tas aja. Takutnya dia itu. Karena untuk jenis ular kobra, rahangnya bisa elastis. Kita harus benar-benar memperhatikan saat kita menangkap bagian kepalanya, teman-teman. Harus siapin tempat. Berhasil. Karena kita masukin ya teman-teman. Jumbo. Oke, langsung amankan. Alhamdulillah. Setelah beberapa jam, akhirnya ketangkep juga. Tuh, ini mungkin ada lubang ini kita harus tutupin, Bu, pakai tanah. Jadi biar ular-ular yang lain juga nggak diem di bekas lubang ini. Dan buat teman-teman semua pun tetap hati-hati, jaga lingkungan kalian juga. Takutnya yaitu akhir tahun musim hujan mungkin ya. Musim hujan juga, jadi yang tempatnya asalnya kering sekarang basah, dia masuk ke pemukiman untuk nyari tempat-tempat lagi yang lebih kering dari sarang sebelumnya. Tapi itu mungkin datang lagi nggak? Kalau untuk anak-anaknya gitu?
Kalau untuk datang enggaknya itu nggak bisa diprediksi, Bu. Cuman dilihat sekarang akhir tahun sampai awal tahun itu ada salah satu tempat atau salah satu bulan dia berkembang biak, jadi mungkin aja. Tapi misalnya kita udah netralisir di sini, udah bersih-bersih, mungkin itu sedikitnya bisa ngurangin resiko akan kedatangan dia. Tapi nggak ada anak-anaknya yang lain apa itu udah ada, itu belum udah hamil atau punya anak? Oh belum, ini masih bertelur. Gitu. Jadi alhamdulillahnya belum bertelur di sini gitu. Iya. Kayaknya nggak bakal lagi sih, cuman nanti mungkin kita sedikit-sedikit berbersih aja biar nggak ada ular lagi yang masuk ke sini. Soalnya takut kena anak-anak, kan di sini banyak anak-anak nih. Takutnya kan ini suka di luar juga gitu main ini itu. Takut nggak tahu. Sampai ada korban amit-amit ya, Bu ya. Gitu. Ya makasih ya Bang ya, udah ngedapatin ularnya gitu. Ya udah, buat teman-teman semua pun jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel Bawang agar Bawang bisa terus buat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.